Jika benar Giovanni Van Bronckhorst menjadi salah satu calon pelatih tim nasional Indonesia, maka PSSI harus mengeluarkan duit yang cukup banyak untuk membayar gaji, saudara-saudara. Terakhir kali dia melatih Besiktas, saudara-saudara, gajinya 4,5 juta pound sterling plus bonus 2 juta pound sterling. Sekarang saat dia menjadi asisten di Liverpool, gajinya 1 juta pound sterling. Nah, per tahun, saudara-saudara, ya hitung sendirilah rupiahnya berapa. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara yang baik dan benar, tanpa hoax. Tidak lebay, semuanya hanya berdasarkan fakta, saudara-saudara. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, pelatih tim nasional Indonesia itu memang belum jelas, masih simpang siur. Kepala Badan Tim Nasional Pak Sumarji mengatakan ada sejumlah nama yang dibidik, semuanya akan diseleksi, akan diinterview, tetapi dia tidak bersedia menyebutkan nama-nama maupun asal negaranya. Sementara Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali justru menyebut sejumlah negara seperti Belanda, Inggris, kemudian Spanyol, kemudian mana lagi ya, Uzbekistan nggak masuk ternyata. Dan dari nama-nama ya apa, dari clue-clue yang dikeluarkan itu muncul spekulasi sejumlah nama. Misalnya di Spanyol itu orang Spanyol yang dimaksud itu ya Jesus Casas dan Xavi Hernandez. Kemudian dari Inggris yang dimaksud adalah Gareth Southgate. Dan di Belanda, orang Belanda yang dimaksud itu adalah Giovanni Van Bronckhorst. Nah, Giovanni Van Bronckhorst ini bahkan sempat muncul rumor di Twitter, di Instagram, di macam-macam itu. Katanya itu sumbernya dari seorang jurnalis di Sky Sport di Inggris sana yang mengatakan bahwa Giovanni Van Bronckhorst akan mundur sebagai asisten pelatih di Liverpool. Nah, asistennya Arne Slot. Jadi bukan asisten ya, first team coach, pelatih tim utama. Jadi kalau di Inggris itu kan istilahnya adalah manager. Ya, Arne Slot itu adalah manager. Sementara Giovanni Van Bronckhorst itu adalah first team coach, pelatih tim utama. Ya, kalau di tempat lain istilahnya asisten pelatih kepalanya Arne Slot, asistennya Giovanni Van Bronckhorst. Dan ini rumornya menurut si jurnalis ini dari media Sky Sport ini, Giovanni Van Bronckhorst berencana mundur dari situ dan Liverpool dikabarkan sudah mencari penggantinya, seorang pelatih dari Kanada atau dari Amerika ya. Pokoknya itu dia sudah mengganti karena Giovanni Van Bronckhorst disebutkan menjadi kandidat paling kuat, kandidat cukup kuat untuk menangani tim nasional Indonesia selanjutnya. Kalau pilihannya kepada Giovanni Van Bronckhorst, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang menurut saya sebagai hadiah lah. Sebagai obat kekecewaan. Kan begini, kemarin itu kan supporter, netizen semua sebenarnya mendesak Sintayong kembali, sementara PSSI nggak mau. Nah, untuk menggantikan Sintayong itu yang populer, maka dicarikan orang yang juga populer sebagai calon pelatih Indonesia dan yang punya keturunan, punya darah Indonesia. Ya, disebutlah itu Giovanni Van Bronckhorst itu, saudara-saudara. Itu seperti itu kalau menurut saya ya, menurut pengamatan saya. Kenapa? Karena Giovanni Van Bronckhorst ini cukup populer di mata netizen, di mata supporter Indonesia karena darah Indonesia dia yang melekat sangat jelas. Bapaknya itu kalau nggak salah itu marganya Manuhutu, ibunya marganya Sapulete. Semuanya keturunan Ambon. Kakek nenek Giovanni Van Bronckhorst itu dari kelahiran Maluku yang pergi ke Belanda pada tahun 50-an. Nah, jadi ini dia darah Indonesianya sangat kental dan Giovanni Van Bronckhorst ini juga fasih berbahasa Indonesia, logat dialek Maluku, dialek Ambon seperti halnya Simon Tahamata. Nah, jadi ini sangat Indonesia sekali lah dan dia juga bukan
apa ya, dia sering datang ke Indonesia beberapa kali dulu bahkan waktu zaman dia masih bermain, dia sering datang ke Indonesia, mengunjungi Maluku, mengunjungi Ambon, pergi ke Jakarta, ke macam-macam. Dia itu sering, dan dia tidak malu dengan identitas dia sebagai orang itu. Dan ini membuat banyak orang Indonesia, banyak supporter Indonesia itu punya simpati terhadap Giovanni Van Bronckhorst, saudara-saudara. Giovanni Van Bronckhorst, dan kalau PSSI memutuskan menunjuk Giovanni Van Bronckhorst, ya saya rasa ini sebagai apa ya? Sebagai ya itu tadi kekecewaan terhadap Sintayong diobati, dibayar dengan penunjukan Giovanni Van Bronckhorst, karena ini sama-sama populer dan punya kesan positif, punya nilai positif di mata netizen, di mata supporter Indonesia yang kecewa dengan PSSI. Segi rekam jejak itu juga tidak ada masalah bagi saya, saudara-saudara. Tidak ada masalah. Beda dengan Patrick Kluivert kemarin. Patrick Kluivert hebat sebagai pemain, tidak sebagai pelatih. Kalau Giovanni Van Bronckhorst ini hebat sebagai pemain, hebat juga sebagai pelatih. Walaupun tidak sesukses Jose Mourinho atau Pep Guardiola ya, tetapi punya rekam jejak yang cukup bagus sebagai pelatih. Sebagai pemain ya, kita nggak usah bicarakan lah, dia sukses dengan Feyenoord, dia pernah main di Arsenal, dia juara Liga Champion bersama Barcelona, kemudian dengan tim nasional Belanda, terakhir kali itu final final Piala Dunia 2010, kemudian semifinalis Euro 2000 berapa ya, 2000 sama 2004 kalau nggak salah, saudara-saudara, 2000 dan 2004. Jadi peringkat ketiga kalau nggak salah ingat ya, saudara-saudara. Kalau salah ya tolong direvisi. Itu saudara. Jadi statistik tim nasional dia juga luar biasa, saudara-saudara. Dia bermain 106 kali membela Belanda dengan mencetak 6 gol sejak tahun 1996 sampai terakhir kali 2010 ketika Belanda dikalahkan Spanyol di final Piala Dunia di Afrika Selatan. Kemudian di level klub dia juga bermain lebih kurang 585 pertandingan dengan mencetak 69 gol di berbagai klub. Di berbagai klub seperti Feyenoord, kemudian Glasgow Rangers, Arsenal, dan Barcelona. Dan dia juga pernah juara, seperti yang saya bilang tadi, pernah juara Liga Champion bersama dengan Barcelona di eranya Frank Rijkaard, saudara-saudara. Dan itu adalah sesuatu catatan dia sebagai pemain yang lumayan bagus, apalagi ditambah prestasi dia, kualitas dia, pengalaman dia sebagai pelatih, saudara. Pelatih, saudara-saudara, tentu saja Giovanni Van Bronckhorst ini berbeda sekali dengan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dipecat di mana-mana. Giovanni Van Bronckhorst ya dipecat, pernah dipecat, tetapi secara kualitas, secara umum dia cukup sukses, saudara-saudara. Bersama Feyenoord, saudara, debut dia sebagai pelatih itu Feyenoord 2015 sampai 2019. Itu persentase kemenangan dia 60,80%. Kemudian dia sempat melatih di Cina, Guangzhou RNF ya, saudara-saudara ya. 2020 kurang lebih setahun, walaupun jelek lah persentasenya 30-an%. Kemudian di Glasgow Rangers ini yang cukup fenomenal, saudara-saudara. Glasgow Rangers dia persentase kemenangan dia 61,76%. Sementara di Besiktas itu yang terakhir 2024 itu dia hanya persentase dia kemenangan dia hanya 50%, saudara-saudara. Sementara gelar juara sebagai pelatih, saudara-saudara, dia pernah sukses menjuarai Eredivisie bersama dengan Feyenoord 2016, 2017, terus kemudian KNVB Beker. Piala KNVB itu 2015, 2016, 2017, 2018. Johan Cruyff Shield itu 2017, 2018. Kemudian di Glasgow Rangers dia menjuarai Piala Skotlandia. Dan kemudian yang paling fenomenal itu adalah runner up Piala UEFA ya, Piala UEFA atau Liga Eropa itu 2021-2022 di Besiktas itu dia sukses meraih Piala Turki kalau nggak salah. Sebelum kemudian dia hanya bertahan 6 bulan, kemudian dia
kalah dipecat. Walaupun dipecat, saudara-saudara, beda dengan Kluivert kan. Kalau Kluivert dipecat, ya pecat gigit jari, nggak dapat apa-apa. Tetapi Giovanni Van Bronckhorst dia dipecat, tetapi pernah membawa timnya sukses, mendapatkan gelar. Dan mulai sekarang ini, dia menjadi asistennya Arne Slot musim ini, setelah Johnny Heitinga itu asisten Arne Slot sebelumnya itu pindah ke Ajax Amsterdam, yang kemudian dipecat juga di Ajax Amsterdam, digantikan oleh Giovanni Van Bronckhorst. Kalau PSSI memilih Giovanni Van Bronckhorst, saudara-saudara, ya secara publikasi memang ini akan bagus untuk PSSI, akan banyak orang yang akan optimistis dan senanglah pokoknya dengan Giovanni Van Bronckhorst. Tetapi ada konsekuensi, khususnya masalah finansial, karena gajinya Giovanni Van Bronckhorst ini tidak main-main, saudara-saudara. Tidak main-main. Terakhir kali waktu dia melatih Besiktas itu gajinya 4,5 juta pound sterling. Plus bonus, kira-kira ya, bonus sekitar 2 juta pound sterling. Ya, Anda hitung sendirilah, saudara-saudara, berapa rupiah itu per tahun ya, per musim. Kira-kira kalau 1 pound sterling itu 20.000, 21, 22, ya hitung sendiri. Itu yang harus dibayarkan PSSI. Nah, sebelumnya waktu di Glasgow Rangers itu gaji dia sekitar 2 juta pound sterling. 2 juta pound sterling. Waktu di Feyenoord gaji dia hanya sekitar 1 jutaan euro. Nah, sementara sebagai asisten Arne Slot di Liverpool, saudara-saudara, gajinya tidak dijelaskan secara pasti, tetapi menurut sejumlah sumber di Liverpool itu, dia sebagai asistennya Arne Slot itu dia mendapatkan gaji setidaknya sekitar 1 juta pound sterling per tahun, saudara-saudara, per musim. 1 juta pound sterling ya 21 miliar ya, dibagi 12. Berarti sebulannya ya segitu, saudara-saudara. Itu gaji dia di Liverpool, belum lagi termasuk bonus. Nah, kalau dia melatih tim nasional Indonesia, ya dugaan saya nggak akan jauh-jauh dari 1 juta sampai 2 juta pound sterling per tahun, plus bonus, plus fasilitas. Nah, kan pelatih tim nasional yang baik itu dia harus tinggal di Indonesia, harus menetap di Jakarta atau di Bogor atau di Bekasi, Tangerang, pokoknya sekitar di Indonesia lah. Itu ya mungkin dia butuh rumah buat keluarganya, butuh kendaraan dan macam-macam. Nah, itu juga menjadi faktor yang menurut saya harus diperhitungkan benar-benar oleh PSSI. Apakah PSSI punya duit atau tidak? Sebab kalau dia menggaji pelatih mahal juga kan, pemain yang abort itu, yang keturunan itu juga bayarannya juga mahal kan, bonusnya. Belum lagi itu nanti ditebusnya bagaimana, terpaksa tiket lagi naik. Ya saudara-saudara, kalau saya nih ya pilihan tetap sebenarnya opsi paling masuk akal adalah Sintayong. Tetapi karena Sintayong nggak mungkin balik lagi, PSSI ingin move on, ya opsinya ya tetap pelatih yang punya pengalaman pelatih di Asia. Di tim nasional di Asia, tampil di Piala Dunia, atau kalaupun itu nggak bisa terpenuhi, ya setidaknya pelatih yang pernah memimpin tim nasional. Nah, Giovanni Van Bronckhorst ini sayangnya kan belum pernah memimpin tim nasional. Kalau mau dicoba ya silakan. Tetapi sebenarnya kalaupun dari kriteria minimal itu, sebenarnya Heimir Hallgrímsson itu juga bisa ambil opsi lah, saudara-saudara. Atau Jesus Casas, itu 2. Jadi ya mungkin 3 orang ini bisalah, tergantung negosiasinya bagaimana. Karena kita juga sekarang nggak bisa membeli kucing dari dalam karung. Pokoknya kasusnya Patrick Kluivert itu benar-benar harus dijadikan pelajaran yang cukup berharga. Harus itu, saudara-saudara. Nggak bisa lagi kita sekarang menyerahkan semuanya kepada Erick Thohir. Erick Thohir itu juga manusia. Dia nggak ngerti semua hal itu, dia juga belum tentu tahu semuanya gitu loh, saudara-saudara. Jadi memang harus ada tim khusus yang menyeleksi pelatih-pelatih dan dilihat rekam jejak dia. Kemudian ditanya programnya apa, dia mau bagaimana, dia kenal nggak pemain-pemain Indonesia, dia tahu nggak kultur sepak bola di Asia itu seperti apa. Itu yang penting, saudara-saudara, itu yang penting. Jadi jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sudah-sudah, karena itu taruhannya berat sekali, saudara-saudara. Taruhannya berat, dan kita harus pastikan
memastikan bahwa nanti 2027 itu Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian 2030 kita harus lolos ke Piala Dunia. Nah, itu target yang paling benar, bukan juara AFF. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland, dari Santa Venang sampai Buenos Aires. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang rumor Giovanni Van Bronckhorst yang katanya akan meninggalkan Liverpool, akan meninggalkan perannya sebagai asisten pelatih, sebagai first team coach. Nah, kalau istilahnya di Eropa, di Inggris itu adalah first team coach, pelatih tim utama. Itu kalau di tempat lain ya asisten pelatih kepala. Nah, kan kalau di Inggris itu sistemnya adalah manajernya adalah Arne Slot, dan pelatihnya tim utama, tim pertamanya ya Giovanni Van Bronckhorst ini, saudara-saudara, asisten pelatih lah kira-kira seperti itu kalau istilah di Indonesia. Nah, ini kabarnya dia akan meninggalkan Liverpool karena mendapatkan tawaran untuk melatih di tim nasional Indonesia. Ini masih sebatas rumor, belum fix, karena PSSI Pak Sumarji, ketua BTN, merahasiakan siapa-siapa saja, negara-negara mana saja orang-orang ini. Tetapi Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali sudah menyebut bahwa ada sejumlah nama, termasuk dari Belanda, dari Inggris, dari Spanyol, dari mana-mana lah, saudara-saudara, itu disebutkan ya. Kalau dari Belanda ya kemungkinan sih Giovanni Van Bronckhorst, kemudian kalau dari Inggris katanya sih Gareth Southgate, kalau dari Spanyol katanya Jesus Casas sama dengan Xavi Hernandez, katanya seperti itu, saudara-saudara. Itu tetapi Giovanni Van Bronckhorst ini cukup cukup populer dan cukup punya peluang karena dia memiliki darah Indonesia yang sangat kental. Bapaknya itu marganya Manuhutu, ibunya marganya Sapulete kalau nggak salah, saudara-saudara. Itu keturunan Ambon, kakek neneknya itu dari Ambon, tetapi kan ayah ibunya lahir di Belanda, di Rotterdam. Dan ya dari kecil dia sudah tinggal di Rotterdam, dan Giovanni Van Bronckhorst itu sangat fasih berbahasa Indonesia di logat-logat Ambon, saudara-saudara, dan itu sudah terbukti dalam beberapa kali kesempatan wawancara internasional waktu dia menjadi pemain. Itu dia sering ngobrol dengan bahasa Indonesia, logat dialek Maluku. Ya kayak Om Simon lah, kayak Om Simon Tahamata, saudara-saudara. Jadi ini, dan dia beberapa kali juga sering dulu mengunjungi Indonesia, baik buat liburan maupun ada kepentingan dan dia sangat Indonesia sekali. Jadi ini cukup populer di mata di supporter Indonesia lah. Jadi kalau Sintayong kecewa, Sintayong nggak datang, ya kemungkinan bisa diobati dengan kehadiran Giovanni Van Bronckhorst. Tetapi sekali lagi ini baru rumor, saudara-saudara, karena untuk mendatangkan Giovanni Van Bronckhorst itu tentu saja butuh effort, butuh khususnya soal gaji, saudara-saudara. Sekarang ini di Liverpool dia gajinya sekitar 1 juta pound sterling, ya itu sekitar 22 miliar per tahun, saudara-saudara, plus bonus. Nah, sementara terakhir kali gaji dia sebagai pelatih, nah ini kan asisten di Liverpool satu aja. Terakhir kali gaji dia sebagai pelatih itu adalah 4,5 juta pound sterling. Itu di basic task, saudara-saudara. Waktu itu dia kerja cuma 6 bulan di situ sebelum dipecat. Itu 4,5 juta pound sterling plus bonus 2 juta pound sterling. Ya, hitung sendirilah rupiah. Jadi ini butuh effort karena memang mahal, dan ya kualitasnya sepadan, saudara-saudara. Pengalaman Piala Dunia, pemain nasional, juara Liga Champion Barcelona, main di Arsenal,
Arsenal main di mana-mana, sehingga ya butuh ada apa ya? Ada barang bagus, ya butuh duit yang banyak. Ya kita tunggu sajalah nanti saudara-saudara perkembangannya akan seperti apa. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!